Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Adela yang kemarin bikin jadwal dengan saya. Iya, Ibu, benar. Ya, Adelia, Ibu, yang kemarin bikin janji dengan Ibu melalui WhatsApp. Kemarin kan kita nggak jadi ketemu ya, Ibu, untuk di kantor saya. Ya, Jadi kita lewat Zoom aja mungkin ya, Bu, ya? ya. Sebelumnya Mbak Adel kerja di kantor mana ya? Iya, Ibu, jadi saya kerja di kantor Best Profit, Ibu, di Jakarta Selatan. Seperti itu, Ibu. Baik. Sudah berapa lama di sana Mbak Adel? Di sana sudah hampir mau setengah tahun, Ibu, untuk kerja di sana saya. Wah, alhamdulillah ya. Iya, Ibu. Ya, sebelumnya pernah ikut konsultasi seperti ini Mbak Adel? Nggak pernah sih, Ibu, baru sekali ini aja ikut konsultasi. Oh iya. Kelihatannya lagi ada sesuatu yang Mbak Adel. Kelihatannya Mbak Adel lagi ada masalah. Iya, Ibu, jadi saya mau konsultasi sama Ibu mengenai masalah saya. Oh, baik. Silakan Mbak Adel, silakan. Dan insya Allah saya akan membantu dalam permasalahan Mbak Adel. Baik, Ibu, terima kasih, tapi mohon maaf ya, Ibu, agar tidak disebarluaskan mengenai masalah saya ini. Jangan khawatir Mbak Adel, insya Allah saya akan merahasiakan permasalahan Mbak Adel. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi sebelumnya saya itu, apa ya, kayak untuk sholat itu susah sekali, jadi harus sudah azan pun kadang saya suka, "Ah, nanti saja deh sholatnya," gitu. Masih banyak waktu. Nah, saya di sini tuh kayak merasa, bagaimana caranya untuk, sholat saya itu bisa tepat waktu dan tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian, eee, dahulu saya sholat tepat waktu, terus akhirnya saya terlalu asik dengan dunia luar, sampai akhirnya saya terlalu dinanti-nantikan sholatnya, seperti itu, Ibu. Nah, saya tuh kendala di sini, kenapa saya jadi males banget untuk sholat, gitu. Perihal untuk agama, alhamdulillah saya paham untuk agama, gitu. Mungkin apakah pengaruh dari teman-teman kerja mungkin ya, Bu, ya? Nggak ngerti juga sih saya. Soalnya kalau lagi nongkrong atau lagi kumpul-kumpul sama temen, itu kayak, "Ya sholat nanti aja deh, yang penting kumpul dulu," gitu, kayak gitu, Bu. Nah, itu tuh menurut saya kayak apa ya, kayak pengen kembali nih agar sholatnya tepat waktu dan untuk, tidak bertele-tele, seperti itu, Ibu. Dan, saya tuh yang saya keluhkan sih mengenai bacaan-bacaan sholat ya, Ibu, gitu. Bacaan sholat saya kadang masih ada yang agak, apa namanya tuh, tidak sesuai dengan yang diharuskan dalam Islam, terus lupa terkadang dari bacaan sujud jadi bacaan ruku, kayak gitu, Ibu. Jadi tertukar, mungkin karena, apa ya, malas sholat mungkin ya, jadi bacaan sholatnya, Jadi kayak eee lupa gitu ya. iya, lupa gitu. Nah, Ya itu sih kendala saya, Bu, kayak, pengen rajin sholat lagi, terus hafal apa, surat-suratnya juga harus gimana caranya biar bisa hafal surat-surat dan mengenai hafal, apa namanya, tuntunan sholatnya, bacaan sholatnya, kayak at-tahiyatnya seperti apa mungkin, atau kunutnya, atau bagaimana. Karena selama saya kenal dunia luar setelah lulus sekolah itu kayak makin males untuk sholat, kayak gitu sih, Bu. Nah, itu bagaimana ya, Bu, ya, karena untuk lebih rajin terpengaruh, lagi? ya, karena mungkin terpengaruh juga ya dari teman-temannya di luar. Perasaan Iya. Mbak Adel ketika menunda sholat itu rasanya seperti apa? Ketika Mbak Adel Rasanya sholat. iya gelisah gitu ya, Bu, ya, gelisah kayak, eee, "Aduh, gue harus sholat nih," gitu, tapi teman-teman menuntut saya untuk kayak, nanti aja," gitu. Nah, itu tuh saya ada punya perasaan gelisah sebenarnya. Jadi akhirnya karena
teman-teman ngomong kayak gitu dan gelisah saya pun akhirnya hilang gitu kenapa, Bu? Sebelumnya maaf, apakah Mbak Adel dalam circle tersebut punya teman yang non-muslim atau Untuk, circle saya sendiri di tempat kerja sih ada ya yang non-muslim, dan yang Islam pun ada, yang muslim pun ada. Jadi, jumlah teman saya itu kalau untuk selesai ngantor gitu ya, ada 4 orang atau 5 orang nongkrong gitu, berkumpul gitu. Nah itu tuh mungkinkah terpengaruh ya dari teman-teman saya yang non-muslim gitu. Jadi akhirnya kita pun yang muslim malah keasikan berkumpul seperti itu, hingga akhirnya sholatnya tertunda dan akhirnya lupa melaksanakan sholat itu. Tiba-tiba apakah udah azan asar kayak gitu. Mbak Adel apa sebelumnya, Mbak Adel tuh pernah ngajak teman-teman yang muslim untuk ikut sholat berjamaah? Dari Mbak Adelnya pernah nggak Iya, ngajak saya teman-temannya? pernah sih, Bu, sesekali. Cuman, karena terlalu banyak yang non-muslim dan akhirnya pun mereka yang muslim yang kayak hanya, "Oh iya Del, duluan aja," dan akhirnya kayak saya pun bingung ya untuk, ngajaknya lagi gimana gitu dan akhirnya lupa, gitu, Bu. Eee, Pergaulan memang mempengaruhi kita gitu ya, apalagi dalam sholat gitu. Udah waktunya sholat masih berkumpul sama teman-teman. Itu kan dalam Mhm, Islam juga sholat itu kan kewajiban seorang muslim ya. mhm. Kalau misalkan kita tunda, sama aja kita menunda rezeki gitu. Apalagi kita Mmm, meninggalkan sholat tuh. Itu sama aja dengan eh, orang munafik. Meninggalkan sholat itu kan hukumnya haram dalam Islam. Jadi mhm, alangkah baiknya jika Mbak Adel sudah merasa dirinya terlalu melampaui batas sampai tidak sholat gitu. Alangkah baiknya Mbak Adel sholat sendiri, nggak apa-apa gitu. Cari masjid atau musola terdekat di kantor. Nggak harus selalu bareng-bareng dengan teman-temannya. Gitu. jadi tapi kalau misalnya kayak, saya udah ngajak nih tapi ternyata mereka nggak mau nih ya, Bu, nggak mau untuk sholat gitu dan akhirnya saya telat sholat, itu termasuk aja kayak menunda rezeki gitu ya, Bu, ya? Tadi yang Ibu bilang ya? Iya, menunda rezeki. Kan Nah, gimana ya caranya biar saya itu ada, apa ya, kayak semangat lagi untuk sholat gitu, Ibu, sholat tepat waktu atau Ibu punya nasehat apa sehingga saya bisa, membuat saya bisa sholat tepat waktu, Ibu, seperti itu? baik, Mbak Adel. Islam sudah diajarkan tentang sholat kan. Dari kita kecil sudah diajarkan bagaimana sholat dan diajarkan rukun sholat, ya kan. Nah, di sini sholat dalam bahasa Arab adalah as-sholah. Nah, Mhm, secara menurut etimologi berarti doa, di mana baik. ketika kita sholat itu sama aja kita berdoa kepada Allah gitu kan. Mmm, Nah, dalam Islam juga sholat itu wajib untuk umat Islam. baik, Ibu. Wajib. Adapun secara hakikatnya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran atau mendohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah. Jadi ketika kita mempunyai hajat dan keinginan, misalnya kita ingin umroh gitu, kita minta ke Allah gitu. Kita sholat, istikharah, kita sholat, tahajud, duha, Baik. tuh. Sudah tersebut dilakukan dalam rangka
memberikan manfaat dan keuntungan yang sangat besar bagi dirinya. Maksudnya diri kita. Di dalam, di dunia maupun di akhirat. Allah telah mewajibkan sholat kepada semua umat. Terdahulu hal sebagaimana yang sudah disebutkan melalui lisan para nabi dan rasulnya. Nah, Allah berfirman melalui lisannya Nabi Ibrahim, yaitu, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anakku, cucu-cucuku, orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berupa Baik, Bu. perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tujuan sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandai oleh ibadah manapun juga. Nah, ia merupakan tiang agama, di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan sholat. Nah, adapun tujuan sholat nih Mbak Adel, yang pertama untuk mengingatkan Allah, yang kedua mencegah manusia dari perbuatan tercela, yang ketiga sebagai kafarat atau dosa-dosa telah dilakukan, yang keempat cara untuk mengadu kepada Allah, yang kelima tata cara mengingat Allah secara khusyuk, yang keenam disiplin waktu, 7 untuk diperintahkan pula kepada keluarga, 8 untuk menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Jadi manfaat sholat itu bagi diri kita itu sangat banyak Mbak Adel. Langkah baiknya kita sebagai umat muslim harus wajib mendirikan sholat gitu Mbak Adel. Jadi kalau untuk gimana caranya biar saya tuh nggak menunda sholat lagi ya, Bu? Ya, jadi gini ya, berteman dengan siapa aja boleh, apalagi dengan non-muslim. Tapi kita punya hak untuk sholat. Ya, ketika sudah azan, alangkah baiknya kita langsung mendirikan sholat. Tuh. Seperti yang Mbak Adel bilang, kalau misalkan nunda-nunda atau tidak sholat itu merasa gelisah kan hatinya. Nah, di situ Allah mengetuk pintu hati Mbak Adel untuk segera sholat. Tuh. Jadi ketika Mbak Adel menunda-nunda, di situ Allah menguji bahwa Mbak Adel ingat gak, saya udah ngetuk untuk Mbak Adel sholat. Tuh. Jadi ketika udah waktunya sholat, Mbak Adel buru-buru sholat, nggak apa-apa, tinggalin dulu, break dulu bentar gitu untuk Mbak Adel sholat. Mereka juga ketika waktunya sembahyang, mereka juga sembahyang gitu. Masa Mbak Adel sendiri sebagai umat muslim tidak sholat gitu. Tuh. Mereka kan jarang sholat, jarang beribadah gitu kan. Tuh, jangan mau terbawa oleh mereka. Tuh. Yang penting mah Mbak Adel sudah mengajak teman-teman Mbak Adel yang muslim untuk sholat gitu. Itu sama aja Mbak Adel dapat pahala yang besar loh. Tuh. Oh, jadi gitu ya, Bu. Jadi kalau sudah azan, untuk agar saya tidak menunda sholat lagi, mending langsung sholat ya, Bu, ya, daripada menunggu teman saya yang Banyak alasannya tadi ya. untuk barengan gitu. Jadi mending Mbak Adel buru-buru sholat aja nggak apa-apa. Bilang ke teman-teman, saya izin sholat dulu ya gitu. Pasti mereka juga mengajarinya. Gitu. Oke, Ibu. Ya, ada lagi Mbak Adel yang ingin disampaikan, ditanyakan?
Sepertinya sudah ya, Bu, untuk konsultasi hari ini gitu sama Ibu. Ba Saya juga udah agak dibantu dari apa namanya, Bu, dari konsultasi heeh, konsultasi bersama Ibu. Jadi saya mau berterima kasih banget sama Ibu udah mhm, dibantu mengenai makasih masalah Mbak malas Adel, sholatnya saya. terima kasih Mbak Adel. Jika ingin ditanyakan nanti bisa hubungi saya lagi di sesi berikutnya ya Mbak Adel. Iya, Bu, baik. Nanti saya kalau ada keluhan lagi atau saya, apa, mau konsultasi mengenai hal apapun, nanti saya akan hubungi Ibu kembali. Baik Mbak Adel. Terima kasih banyak Mbak Adel. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Adel.